Hari ini materi yang akan dipelajari adalah tentang persamaan garis lurus. Nah, salah satu yang paling penting dalam mempelajari materi persamaan garis lurus adalah gradien. Nah, sebelum kalian mengetahui lebih lanjut tentang apa itu gradien, kita amati terlebih dahulu ilustrasi gambar tersebut. Nah, gambar tersebut adalah gambar Candi Borobudur. Nah, fokus kita ada di tengah-tengah susunan candi, yaitu terdapat tangga. Nah, apa hubungan tangga ini? Ya, tangga ini jika kita tarik garis ini, nah ini akan membentuk sebuah garis ya. Oke. Selanjutnya kita amati lagi. Nah, ada lagi ya, tangga lagi, bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah tangga di Monhuasan, China ya. Tangga ini adalah salah satu tangga yang paling menakutkan di dunia. Nah, apa yang kalian amati dari kedua gambar tersebut? Ya, kedua gambar tersebut ada tangga yang kalau kita perhatikan akan bisa kita tarik sebuah garis lurus ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tangga mana nih yang akan kalian lebih mudah untuk dinaiki? Otomatis pasti Candi Borobudur ya. Nah, kedua tangga tersebut memiliki keterjalan yang berbeda. Nah, dipengaruhi apa? Nah, dipengaruhi oleh kemiringannya. Otomatis dari sini kemiringan garis tersebutlah yang menentukan atau yang menjadikan suatu tangga itu terjal atau tidaknya. Nah, kemiringan garis ini adalah yang disebut gradien. Ya, jadi gradien itu adalah kemiringan garis. Maka kalian penting sekali mempelajari materi ini, yaitu agar ketika kalian suatu saat mungkin ingin menjadi arsitek ataupun apa yang berhubungan dengan bangunan, maka kalian perlu mempertimbangkan kemiringan garis ya. Tadi tangga-tangga tersebut perlu diperhitungkan, jangan sampai kalian membuat sebuah bangunan dengan tangga yang kemiringan garisnya cukup terjal atau kemiringan tangganya cukup terjal. Nah, bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan garis? Yang pertama, kalian bisa menentukan gradien jika nanti diketahui dari grafik. Jadi ada data dari grafik. Kemudian jika diketahui dari dua titik, jadi nanti ada data, ada dua titik. Nah, kalian nanti juga bisa menentukan gradiennya. Dan yang terakhir, jika diketahui datanya ada persamaan garis, nah nanti kalian juga bisa menentukan gradiennya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke materi menentukan gradien jika diketahui datanya dari grafik dan jika diketahui dari dua titik. Oke, kita mulai dari yang menentukan gradien. Biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil ya, yang kalau diketahui datanya dari grafik. Nah, tadi ya contohnya seperti ini ya, ini kemiringan garis ya. Nah, ini sangat penting ketika kalian membangun sebuah gedung. Jangan sampai kalian membangun gedung dengan kemiringan garis yang cukup terjal. Oke, di sini saya pisahkan ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Nah, untuk kemiringan garis itu sendiri kalian bisa perhatikan di sini ya, rumusnya itu sama, tinggi per alas. Jadi
tadi ya, tinggi ini ya Y per alasnya X, ini tinggi ya, yang sini Y, nah alasnya X, ini tingginya, ini alas, ini tinggi, ini alas, dipengaruhi oleh itu. Jadi kemiringan itu akan dipengaruhi oleh seberapa besar tingginya dan seberapa besar alasnya. Nah, tinggi dan alas ini yang dimaksud adalah jarak. Jadi satuan jaraknya ya, atau satuan panjangnya. Nah, kemudian apa yang membedakan gambar yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan? Nah, walaupun sama-sama dengan rumus tinggi per alas, untuk arahnya itu berbeda. Nah, untuk yang di sini, untuk arah yang, nah kalau kalian biasa membaca posisi naik ya, berarti dari sini ke sini naiknya berarti naik ke kiri. Ini juga sama, dari sini ke sini berarti naik ke kiri. Sedangkan kalau kalian yang terbiasa membaca turun, maka kalau kalian membaca turun, maka dari sini ke sini berarti turun ke kanan. Ini sama, nah turun ke kanan. Jadi kalau untuk posisi garis ya, dengan arah naik ke kiri, bagi yang kalian sedang membaca posisi ini naik, atau kalau kalian yang membaca posisi turun berarti turun ke kanan, maka arah tersebut bernilai negatif. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kanan sini ya, gambar yang di sebelah kanan, dua gambar ini, kalau kalian membaca posisi naik ya, berarti naiknya naik ke arah kanan. Nah, tapi kalau kalian terbiasa membaca turun, berarti di sini turun ke kiri. Nah, untuk arah yang naik ke kanan, bagi yang kalian sedang membaca naik, atau kalau kalian sedang membaca posisi turun, berarti turun ke kiri, maka bernilai positif. Nah, dari sini kalian silahkan biasakan salah satu cara ya, mau cara naik atau turun. Berarti kalau naik ke kiri akan negatif, naik ke kanan akan positif. Sedangkan kalian yang terbiasa membaca turun ke kanan bernilai negatif, turun ke kiri bernilai positif. Oke, contohnya kalian lihat di sini ada garis ya. Nah, titiknya dari titiknya ini dan ini ya. Nah, berapakah gradiennya? Oke, kalau kalian hitung, ini tingginya kan yang ini, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, tingginya 5. Alasnya berapa? Nah, dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 ya. Sekali lagi tingginya berarti kan ini ya, berarti kita mulai menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya titiknya ini, berarti kita menghitung dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi yang dihitung adalah satuan panjang atau satuan jaraknya ya. Jangan terpengaruh dengan angka koordinatnya ya. Oke, kalau kita hitung tadi jarak tingginya 5, jarak alasnya 4. Bagaimana dengan arahnya? Tadi kalau kalian yang terbiasa membaca naik, berarti ini naik ke kiri. Kalau naik ke kiri berarti bernilai negatif. Atau kalau kalian biasa membaca arah turun, berarti ini turun ke kanan. Turun ke kanan berarti juga bernilai negatif. Maka gradiennya bernilai negatif 5/4. Contoh soal selanjutnya. Nah, bagaimana dengan tidak ada angkanya? Tetap kita bisa hitung. Kita hitung jarak tingginya. Titiknya dari sini sampai ke bawah. Tingginya berapa? 1, 2, 3 ya. Kemudian alasnya. Nah, alasnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggi per alas berarti 3/5. Arahnya bagaimana? Karena arahnya naik ke kanan ya, atau yang biasa membaca turun berarti turun ke kiri, maka bernilai positif. Jadi gradiennya sama dengan
3/5. Oke. Sekarang kita lanjut menentukan gradien jika diketahui dari dua titik. Nah, jika diketahui ada titik x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa menentukan gradiennya dengan rumus seperti ini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa gambarkan ya titik-titik tersebut, kalian letakkan, nah terus kalian bisa tarik garis terus digambarkan. Cuman kan nanti kelemahannya adalah kalau titik-titiknya atau titik-titik koordinatnya itu posisinya jauh atau besar, maka itu akan menjadi kurang efektif atau kurang efisien juga jika harus digambarkan secara manual. Nah, makanya ada sebuah rumus kalau diketahui dua titik untuk menemukan gradiennya. Misalkan contohnya, nah ini ya, ini kan cukup besar angkanya. Kalau kita menggambarkan secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tentukan gradien dari garis yang melalui titik-titik tersebut ini. Nah, maka kita data min 9 itu x1, berarti 14 itu sebagai y1. Nah, di sini berarti kita konsisten ya. Di sini berarti min 17 x2, min 6 y2. Boleh tidak kalau ini sebagai x1? Boleh. Berarti nanti kalau ini sebagai x1, maka yang ini min 6 y1. Otomatis akibatnya yang min 9 menjadi x2, yang 14 menjadi y2. Jadi sebenarnya boleh, yang penting kalian konsisten. Oke, kita kembali karena kita sudah menentukan ini x1, y1, yang ini x2, maka yang ini menjadi y2. Maka jika kita masukkan ke rumus y2 min y1 berarti 6 min 14 per x2 min x1 berarti min 17 min 9. Nah, maka kalau dihitung yang atas min 20, yang bawah min 17. Min sama min ini jadi plus. Min 17 plus 9 berapa? Min 8. Nah, min dibagi min, hasilnya positif. Nah, 20/8 kita sederhanakan menjadi 5/2. Contoh yang selanjutnya, tentukan gradien dari garis yang melalui titik ini. Nah, sama, kita tentukan ini x1, y1, x2, y2. Dimasukkan angkanya. Nah, sehingga ketemu hasil perhitungannya 8 per min 16, positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif ya. Sekali lagi, jangan bingung loh kenapa kok jadi di sini, ya tadi positif dibagi negatif ya hasilnya negatif, min 1/2.